Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang hakikat kurikulum. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Putri Ramadhani dengan NIM 200330084. Yang kedua ada Ramadi dengan NIM 200330089. Yang ketiga ada Rahmi Aulia Hamsi Tanjung dengan NIM 200330088. Yang keempat ada Rana Khairunisa dengan NIM 200330090. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rana Khairunisa. Kepada Rana kita persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Putri Ramadhani yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi. Yang pertama yaitu pengertian hakikat kurikulum. Sebelum kita memulai hakikat kurikulum, tentunya kita harus tahu apa itu kurikulum. Kurikulum secara etimologis yaitu terdiri dari bahasa Inggris, yaitu kurikulum. Dan dari bahasa Yunaninya yaitu kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat terpacu. Tidak heran jika dilihat dari arti harfiahnya, istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Seperti bisa diperhatikan dalam arti pelari dan tempat terpacu yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Berawal dari makna kurir dan kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai garis finish agar memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seseorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Dan ada beberapa pengertian kurikulum menurut yaitu menurut Peter F. Oliva, yaitu kurikulum merupakan program atau rencana yang memulai proyeksi yang akan dilakukan oleh lembaga pendidikan. Dan ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan hakikat kurikulum yaitu acuan sebagai lembaga untuk membentuk citra atau aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang membuat semua aspek, baik aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu penjelasan tentang
tentang pengertian hakikat kurikulum oleh Rana Khairunnisa. Kepada Rana, terima kasih. Selanjutnya, hakikat kurikulum yang akan disampaikan oleh Ramadi. Kepada Ramadi, kita persilakan. Kepada Ramadi, silakan menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dari kurikulum. Hakikat kurikulum menurut Sir Alexander de Lewis pada tahun 1981 membuat kategori rumusan pengertian dari kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran, di mana kurikulum dibentuk dengan menyesuaikan standar pembelajarannya sesuai dengan abad yang berlaku. Misal, pada contohnya di Indonesia pada tahun 2006 dibentuk kurikulum KTSP 2006 sebagai penyempurna dari kurikulum 2004, sehingganya beberapa mata pelajaran pun diperbaharui dan bahan-bahan dari mata pelajaran itu pun disusun kembali. Nah, hal ini dilakukan sebagai modernisasi dari mata pelajaran itu sendiri dan modernisasi dari pelajaran itu sendiri, sehingganya siswa yang mempelajari kurikulum pada saat itu juga mendapat pembaharuan dari mata pelajarannya sesuai dengan abad yang sedang berlaku. Yang kedua itu kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Maksudnya di sini adalah kurikulum dibentuk jauh sebelum dia diberlakukan. Misalnya kurikulum 2004 atau kurikulum 2013 yang dirancang 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar terjadi penyesuaian pelaksanaan kurikulum sesuai dengan zamannya, sehingga pada zamannya muncul. Jadi pihak pendidikan tidak sibuk-sibuk lagi atau tidak kesusahan dalam menyusun kurikulum baru yang menyesuaikan standar tersebut. Dalam artian lain, masa pendidikan dan masa kemajuan zaman sudah dipikirkan oleh staf ahli pendidikan sebelumnya, sehingga mereka dapat memperkirakan di tahun sekian kita sudah menggunakan kurikulum sekian sesuai dengan abad yang berlaku pada zaman sekian. Jadinya kurikulum bisa dikatakan sebuah rencana yang dibentuk dari masa lalu dan dilaksanakan di masa depan sesuai dengan kajian yang telah dilakukan oleh staf ahli pendidikan di masa itu. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Kesempatan belajar di sini maksudnya adalah suatu kemungkinan belajar yang dimiliki oleh pelajar di masa depan. Misalnya pada kurikulum 2013 yang dirancang 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya. Maka kurikulum itu dirancang untuk perencanaan pembelajaran di masa itu. Sehingganya pada masa pendidikan di masa yang akan datang dimulai, semua sudah terencana dengan baik oleh kurikulum yang dibentuk pada masa lalu itu. Sehingganya kurikulum sesuai dengan apa yang harus dibutuhkan pada masa itu. Baiklah, sekian dari saya pada masa hakikat kurikulum.
Maaf, masih ada materi yang akan disampaikan Ramadi. Selanjutnya itu kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah terletak pada pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum tersebut. Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di mana sebagai kita ketahui, kurikulum penyempurnaan pengganti KTSP 2006 yang lebih berbasis kepada aspek sikap dan perilaku siswanya, di mana kategori lulusan siswa tidak hanya dari nilai sekarang ini, tapi lebih dominan dari sikap perilakunya. Yang kedua itu kurikulum 2013 revisi. Tujuan dari kurikulum 2013 revisi adalah memudahkan kerja guru, terutama dalam penilaian terhadap siswanya. Kurikulum 2013 revisi dikembangkan dan diterapkan dengan fokus menciptakan generasi masa depan Indonesia yang mampu berpikir dan berkomunikasi jernih dan luas toleransi dan bertanggung jawab moral dalam setiap langkah. Selain itu, berpandangan dan berminat luas dengan perspektif global dan menyiapkan generasi masa depan yang produktif, inovatif, dan efektif dalam rangka menyambut ragam implementasi masyarakat ekonomi. Selanjutnya itu kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan yang berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar bertujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Sistem pengajarannya juga berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Yang keempat, kondisi khusus. Santun pendidikan dalam kondisi khusus dapat digunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum darurat dan kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pelaksanaan kurikulum ini pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik, seperti masa pandemi ini. Baiklah, terima kasih kepada Ramadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi Aulia. Kepada Rahmi, kita persilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar kurikulum. Sebelumnya, istilah kurikulum ini telah banyak dijumpai dan digunakan hampir dalam setiap aktivitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum ini memiliki peranan yang sangat strategis dalam dunia pendidikan dan juga dapat menentukan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan kurikulum sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan itu sendiri. Kurikulum sebagai program pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk umum dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Kurikulum ini memuat garis-garis besar program kegiatan yang harus dilakukan dalam setiap pendidikan. Antara lain tujuannya adalah sebagai sasaran yang harus diupayakan untuk dicapai atau direalisasikan. Pokok-pokok materi, bentuk kegiatan, dan kegiatan evaluasi. Kemudian kita akan berbicara sedikit tentang perkembangan dari pengertian kurikulum. Pada awalnya,
kurikulum ini digunakan bukan dalam bidang pendidikan, akan tetapi dalam dunia olahraga, yang mana kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kurer, yang berarti pelari. Dan kurere artinya tempat berpacu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau diselesaikan oleh setiap siswa atau anak didik untuk memperoleh ijazah. Terdapat dua unsur pokok kurikulum. Yang pertama itu isi kurikulum. Isi kurikulum ini merupakan mata pelajaran atau subjek mater yang diberikan pihak sekolah dan harus ditempuh oleh setiap siswa. Yang kedua, ada tujuan utama pendidikan atau kurikulum. Tujuan dari kurikulum ini yaitu agar siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya siswa tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan atau biasa disebut dengan a course of subject matters to be mastered, yang mana pendapat tersebut dikemukakan oleh Robert S. Zeiss pada tahun 1976. Sehingga sampai saat ini pengertian kurikulum tersebut masih mewarnai bagian-bagian tertentu pada dunia pendidikan. Perkembangan kurikulum selanjutnya tidak hanya menekankan pada isi atau mata pelajaran saja, akan tetapi lebih luas lagi yaitu penekanan pada semua pengalaman belajar yang diterima siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Caswell dan Campbell pada tahun 1935. Kurikulum to be composed of all the experienced children have under the guidance of teacher. Perluasan makna atau pengertian kurikulum tidak dari sekadar isi atau mata pelajaran saja. Dalam hal ini, kurikulum merupakan pedoman umum bagi pelaksanaan pendidikan. Hal ini terkait dengan kurikulum sebagai suatu program yang mana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang mana pasal ini terdapat pada pasal 1 bab 1. Batasan yang terkandung dalam undang-undang tersebut mengartikan bahwa kurikulum sebagai suatu program atau rencana tertulis yang harus dijadikan dasar, patokan, atau standar bagi pengelolaan sistem pendidikan secara nasional. Setiap batasan kurikulum yang dianut itu tentu saja akan memiliki implikasi yang berbeda pada penekanan penyelenggaraan sistem pendidikan dan pembelajaran pada setiap lembaga pendidikan. Bagi yang menggunakan pendekatan kurikulum, dilihat dari segi isi, maka penekanan penyelenggaraan pembelajaran akan bertumpu pada bagian materi pelajaran dikuasai oleh siswa. Sedangkan dalam perkembangan terakhirnya, kebijakan pemerintah menerapkan kurikulum tahun 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK,
Maka batasan kurikulum diorientasikan pada pencapaian target kompetensi sebagai bentuk pengalaman belajar. Menurut Pusat Kurikulum Depdiknas tahun 2002, kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Batasan konsep kurikulum yang telah dijelaskan tersebut memiliki banyak kesamaan berbasis kompetensi. Antara lain persamaannya yaitu bahwa kurikulum ini merupakan suatu program atau rencana pendidikan, di mana dalam rencana tersebut digambarkan pengaturan mengenai isi dan tujuan kurikulum, penilaian dan kegiatan pembelajaran, serta optimalisasi penggunaan sumber terkait dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang direncanakan. Sehingga apabila semua unsur batasan kurikulum yang telah dijelaskan sebelumnya itu diakomodasikan dalam satu rumusan pengertian, maka kurikulum dapat diartikan sebagai program pendidikan yang disusun secara logis dan sistematis. Sehingga sebagai pedoman umum untuk penyelenggaraan sistem pendidikan yang memfasilitasi diperolehnya pengalaman atau hasil secara optimal, sehingga dapat melahirkan siswa yang memiliki kemampuan atau memiliki kompetensi baik itu kompetisi akademik, personal, sosial, maupun vokasional secara terintegrasi untuk bekal kehidupan yang akan dihadapinya. Selain itu, terdapat konsep dasar kurikulum menurut McNeil tahun 1981 yang mengkategorikan konsep kurikulum ini ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, konsep kurikulum humanistis. Konsep ini memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu siswa. Tujuan-tujuan kurikulum yang dari segi perkembangan pribadi, integrasi, dan otonomi individu. Menurut Maslow, yang menekankan pada kajian tentang perjenjangan atau hierarki kebutuhan individual memandang bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu beranjak dari yang paling kebutuhan mendasar adalah kebutuhan jasmaniah, sedangkan kebutuhan tinggi adalah kebutuhan yang akan perwujudan diri. Konsep kurikulum humanistis ini melahirkan bentuk kurikulum yang berpusat pada anak didik. Dalam kurikulum seperti ini, setiap siswa berkesempatan belajar sesuai minat dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Konsep ini menekankan pentingnya kurikulum sebagai alat untuk melakukan rekonstruksi atau penyusunan kembali corak kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Namun konsep ini mempunyai dampak dari penerapannya, yaitu dampaknya yang pertama, untuk kepentingan penyusunan kurikulum perlu dianalisis kebutuhan. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dapat dikenali dilakukan penentuan prioritas. Yang ketiga, proses pendidikan di sekolah menekankan pada kegiatan pemecahan masalah. Yang keempat, masyarakat dijadikan sebagai sumber belajar. Konsep kurikulum ini melahirkan bentuk kurikulum yang berpusat pada kegiatan. Hingga kurikulum ini juga biasa disebut dengan kurikulum proyek
dan kurikulum pengalaman. Yang ketiga ada konsep kurikulum teknologis. Istilah teknologi yang dimaksud dalam konsep ini adalah suatu pendekatan sistem dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Konsep ini memandang bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan pendekatan sistem. Konsep kurikulum ini tidak melahirkan suatu bentuk kurikulum tertentu. Konsep ini lebih menekankan pada perancangan sistem belajar mengajar berdasarkan pendekatan sistem. Yang keempat ada konsep kurikulum akademis. Menurut Elliot Eisner dan Elizabeth Valence, dalam buku Conflicting Conception of Curriculum, mengemukakan bahwa konsep kurikulum merupakan alat untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Sedangkan McNeil pada tahun 1981 mengemukakan bahwa konsep kurikulum merupakan proses pengembangan kurikulum dilakukan dengan merencanakan kegiatan mempelajari bahan-bahan pelajaran yang bersifat akademis. Sementara itu, Branner pada tahun 1961 mengajukan suatu bentuk kurikulum akademis ke dalam suatu bentuk kurikulum spiral, yakni kurikulum yang berisi sejumlah struktur disiplin ilmu yang secara berulang-ulang dipelajari oleh siswa di berbagai jenjang sekolah, dengan tingkat kedalaman dan keluasan mempelajari bahan yang makin meningkat sesuai dengan jenjangnya. Bentuk lain dari konsep kurikulum ini adalah kurikulum inti, yaitu berisi mata pelajaran dan bahan pelajaran yang bersifat fundamental dan dianggap paling penting untuk dikuasai oleh setiap siswa. Jadi, kurikulum inti merupakan kurikulum umum atau mengenai materi pendidikan umum. Baiklah, demikianlah penyampaian saya tentang konsep kurikulum. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Aulia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, komponen kurikulum yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi komponen kurikulum itu sebenarnya terbagi atas 4 sub. Yang pertama itu adalah komponen tujuan, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan kurikulum itu pada hakikatnya adalah suatu rumusan program pendidikan yang mana harus diberikan dan harus dicapai oleh para siswa. Nah, mengingat kurikulum itu adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum itu harus merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional, di mana rumusan tujuan pendidikan nasional dijabarkan dan mengacu pada falsafah negara Pancasila pada Undang-Undang 1945. Nah, rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mencerminkan bahwa harapan yang sangat ideal, dan rumusan ini memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Dari rumusan tersebut terkandung juga makna yang lain, bahwa pendidikan itu harus dapat memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya potensi manusia agar menjadi manusia yang beriman, memiliki kepribadian yang cerdas, terampil, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, itulah paling tidak gambaran sosok umum manusia yang diharapkan dan harus dihasilkan melalui penyelenggaraan program pendidikan atau kurikulum ini. Nah, dengan kata lain, pendidikan itu harus menghasilkan manusia yang beriman, bermoral, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, mandiri, serta memiliki kepribadian sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Komponen tujuan pendidikan sendiri memiliki 4 pembagian. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional.
yaitu suatu sasaran akhir yang menjadi suatu inspirasi bagi setiap penyelenggaraan pendidikan, di mana pada setiap jenjang, yaitu setiap jenjangnya, jalurnya, atau jenis pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Tujuan pendidikan nasional sendiri merupakan tujuan pendidikan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua itu ada tujuan pendidikan lembaga, di mana tujuan pendidikan lembaga ini merupakan suatu sasaran, harapan, atau arah yang harus menjadi acuan untuk dicapai oleh setiap lembaga pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, jenis, dan pendidikannya. Nah, tujuan yang harus dicapai setelah itu yaitu menyelesaikan jenjang pendidikan di lembaga tertentu. Misalnya pada jenjang SMP, SD, SMP, dan SMA sebagai suatu pencapaian yang harus dicapai oleh setiap peserta didik yang dimana SD, SMP, dan SMA ini diselenggarakan oleh pemerintah ataupun yang diselenggarakan oleh swasta. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, di mana kurikuler ini merupakan suatu kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Secara operasionalnya, seperti yang dikatakan tadi bahwa rumusan kemampuan itu harus dimiliki oleh setiap siswa dan harus diselesaikan ketika mereka menempuh mata pelajaran yang sedang mereka ikuti tersebut. Yang keempat, ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan penjabaran yang lebih lanjut dari standar kompetensi, yaitu di mana rumusan kemampuan atau kompetensi, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki dan segera bisa diketahui hasilnya nanti oleh setiap peserta didik ketika pembelajaran itu berakhir. Yang kedua ada komponen isi. Isi kurikulum itu pada dasarnya adalah suatu bahan atau materi yang disusun untuk diberikan dan diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan kepada siswa atau peserta didik. Isi atau materi bahan pelajaran bagi siswa itu berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan bentuk pengalaman belajar yang lain yang disusun dengan memperhatikan tingkat kesesuaian dengan berbagai aspek, seperti jenis dan jenjang pendidikannya, tingkat perkembangan dan kebutuhan anaknya, perkembangan dan tuntutan masyarakat bagaimana, serta perkembangan ilmu pengetahuannya dan teknologi. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah berkembang dengan sangat pesat. Sebagaimana perkembangan ilmu dan teknologi telah menghasilkan banyak jumlah, jenis, maupun aliran atau cabang yang sangat banyak. Dengan begitu, banyaknya cabang ilmu tidak mungkin semua jenis cabang atau jenis itu dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai bahan pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, penentuan kurikulum itu harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai hal. Pada umumnya, isi dari kurikulum tersebut berisi tentang yang pertama itu tentang teori, di mana teori adalah suatu perangkat, konstruk atau konsep, di mana definisinya atau preposisi yang saling berhubungan. Jadi, teori ini menyajikan pendapat sistematik tentang gejala dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Yang kedua ada konsep, di mana konsep itu suatu abstraksi yang dibentuk oleh organisasi dan kekhusus-khususan. Konsep ini merupakan suatu definisi singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Yang ketiga itu ada generalisasi, yaitu suatu kesimpulan umum berdasarkan hal-hal khusus, bersumber dari analisis, pendapat, atau pembuktian dalam penelitian.
Yang keempat itu ada prinsip, di mana prinsip itu mengandung ide utama, pola skema, dan materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Yang kelima, komponen isi itu ada fakta. Jadi fakta itu adalah sejumlah informasi khusus dalam materi yang dianggap penting, terdiri dari terminologi, orang dan tempat, serta kejadian. Selanjutnya, komponen isi itu ada yang berupa istilah. Jadi di mana istilah ini adalah suatu kata-kata perbendaharaan yang baru dan khusus yang diperkenalkan di dalam materi. Yang ketujuh ada berisi tentang contoh dan ilustrasi, di mana suatu hal informasi atau tindakan atau proses yang bertujuan untuk memperjelas suatu uraian atau pendapat. Yang ke-8, komponen isi itu berisi tentang definisi, di mana definisi itu adalah penjelasan tentang makna atau pengertian dari suatu hal secara garis besar. Kemudian ada komponen metode atau komponen strategi. Nah, komponen metode atau strategi ini membentuk bagaimana kurikulum itu dilaksanakan, gitu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kurikulum adalah sebagai suatu program pendidikan yang masih dalam taraf rencana atau harapan yang harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata di sekolah. Nah, kegiatan ini adalah sebentuk realisasi dari kurikulum tersendiri, di mana dilakukan oleh setiap sekolah dan memiliki peranan yang sangat menentukan apakah nanti berhasil atau tidaknya program pendidikan tersebut. Kenyataan yang kita jumpai di lapangan mengindikasikan bahwa kualitas sekolah ditentukan oleh tingkat kegiatan yang dilakukan atau kegiatan metode atau strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjabarkan program kurikulum dalam kegiatannya sehari-hari. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa peran sekolah sebagai pelaksana kurikulum sangat menentukan mutu pendidikan yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Oleh karena itu, sebaik apapun kurikulum yang disusun dan dipersiapkan dengan memperhatikan berbagai aspek, tidak mungkin akan membawa hasil yang maksimal terhadap peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan bila komponen metode atau strategi ini tidak disertai dengan pelaksanaan dan kegiatan yang baik. Nah, inti dari kegiatan kurikulum atau metode atau strategi dari kurikulum yaitu adalah proses pembelajaran, di mana suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, yakni dari perubahan tingkah laku pembelajaran merupakan suatu proses penjabaran dan aktualisasi kurikulum tertulis. Nah, oleh karena itu pembelajaran ini sering disebut dengan kurikulum aktual, mana metode atau strategi itu dilakukan secara nyata oleh peserta didik. Beberapa pendekatan bisa dilakukan oleh metode dan strategi ini. Yang pertama yaitu pendekatan yang berpusat pada mata pelajaran. Jadi metode atau strategi ini kita pusatkan kepada mata pelajaran tersebut. Jadi apapun kegiatannya kita lakukan sesuai dengan mata pelajaran yang sedang kita lakukan. Yang kedua itu ada pendekatan yang berpusat kepada siswa, di mana tujuan dari kurikulum atau tujuan dari strategi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat siswa. Jadi pendekatan metodenya kita lakukan berpusat kepada siswanya sendiri. Yang ketiga yaitu pendekatan yang berorientasi kepada kehidupan masyarakat. Jadi kita dituntut untuk
untuk berinteraksi dengan masyarakat sehingga menciptakan suatu tujuan yang dimana telah direncanakan di dalam suatu kurikulum tadi. Yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini adalah suatu alat yang mengukur dan menilai program pendidikan. Dengan kata lain, evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi, efektivitas yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai dan dapat diproduktivitaskan dalam program untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, penilaian kurikulum sendiri adalah sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, efisiensi, efektivitas, dan relevansi dan produktivitasnya dapat diidentifikasi dari segi bukan, proses, hasil, dan dampak yang akan ditimbulkan. Nah, dari ahli sendiri, ada seorang para ahli yang menjelaskan tentang komponen evaluasi ini. Ya, dia adalah Scriven, adalah seorang tokoh yang telah memberi sumbangan yang berharga dalam kaitannya tentang evaluasi kurikulum. Nah, Scriven ini menyatakan bagaimana pentingnya evaluasi yang dilakukan sepanjang program dan evaluasi pada akhir program. Nah, evaluasi ini memberikan peranan yang penting di dalam kurikulum karena evaluasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam melaksanakan program kurikulum. Nah, dengan ini evaluasi ini sangat memudahkan guru untuk melakukan perbaikan di akhir-akhirnya nanti, atau dia akan melakukan perbaikan, penyempurnaan, atau bahkan perubahan apabila dianggap setelah evaluasi atau setelah di akhir program didapatkan evaluasi dengan hasil yang tidak maksimal. Selanjutnya itu evaluasi ini juga ada yang dimaksud dengan evaluasi sumatif, di mana evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir program, di mana melalui evaluasi sumatif ini dapat diperoleh informasi apakah program kurikulum itu baik atau tidak, jika masih bisa dipertahankan atau harus disempurnakan, dan masih banyak masih banyak evaluasi yang lainnya yang bisa kita peroleh melalui evaluasi sumatif ini. Nah, dan menurut Scriven ini fungsi evaluasi itu terbagi dua tadi, ada yang sumatif dan ada yang formatif, di mana yang sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir program, dan evaluasi formatif ini adalah suatu evaluasi yang memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana dilakukan pada saat program itu masih berjalan, di mana untuk melihat keberhasilan dari evaluasi ini ada berupa tes dan ada berupa non-tes. Demikianlah presentasi kelompok 4 yang bisa disampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mewakili kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.